dalam salatnya kaum muslimin. Dan banyak sekali dari kaum muslimin yang menyangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan memperbanyak jumlah kalimat thayyibah seperti mengucapkan salawat sekian ratus kali, mengucapkan salawat sekian ribu kali atau istighfar sekian puluh ribu kali. Hendaknya kita melihat bagaimana para tabi'in, para salafus saleh menyikapi fikih yang seperti ini. Apakah dengan orang memperbanyak zikir, kemudian kemana-mana membawa tasbih, lisannya selalu basah dengan kalimat-kalimat thayyibah, itu disebut orang-orang yang berzikir? Al-Imam Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala, seorang tabi'in ma'ruf ahlu tafsir, murid dari sahabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Man ata'a Allah faqad dzakarah, wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir, wa in aktsara min at-tasbih wa tilawatil Qur'an." Jangan mengukur seseorang itu seorang ahli zikir kalau Anda baru melihat banyaknya tasbihnya, banyaknya tahlilnya, banyaknya takbirnya, banyaknya tilawah Qur'annya. Itu belum menunjukkan dia orang yang berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai dia membuktikan ketaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menjauhi yang haram, mempelajari fikih salat, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, melaksanakan syariat Islam, inilah yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bisa jadi seorang lelaki sibuk dengan pekerjaannya di siang hari, ya. Kemudian sibuk mengurus keluarganya di malam hari. Tapi justru terhitung sebagai orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lisannya tidak terlalu sering basah dengan zikrullah, ya, karena kesibukan yang dia lakukan. Akan tetapi dia orang yang hati-hati dalam muamalah. Ya. Akan tetapi dia orang yang sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, belajar. Sungguh-sungguh mencari tahu yang diperintahkan apa dan yang dilarang itu apa. Justru orang yang seperti ini faqad dzakarah, kata Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, justru orang seperti inilah yang dihitung sebagai orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan tamparan bagi kita semua yang menyangka banyak berzikir itu berarti lisannya sering basah. Itu betul satu poin. Tapi kalau tidak diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih menipu orang, ya, kemudian amalannya banyak berkaitan dengan ujub dan ria hanya untuk mendapatkan simpati orang lain, hanya untuk ta'ali menunjukkan lebih soleh dan lebih afdal daripada orang lain. Yang seperti ini bukan golongan orang yang berzikir. Wa in aktsara minat tasbih wa tilawatil Qur'an. Meskipun dia sering hatam Al-Qur'an, meskipun dia lisannya basah dengan kalimat tasbih, maka mempelajari fikih salat itu merupakan salah satu pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya dengan melaksanakan yang diperintahkan di dalam salat dan menjauhi yang dilarangnya di dalam salat. Baru tadi saya melaksanakan salatul jamaah bersama kaum muslimin di sebuah masjid. Termasuk orang yang sering duduk di masjid sebelum azan berkumandang dan yang pulang terakhir. Ya, jadi banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak iktikaf di dalam masjid. Akan tetapi justru ibadah intinya salat, dia kehilangan banyak sekali faedah. Saya tidak mengatakan bahwasanya saya lebih baik salatnya daripada dia, tidak. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah sekedar fikih yang sederhana, bahwasannya ya, tasmi' tasmi' di dalam salat namanya kalimat apa?
Tasmi' itu istilah di dalam salat, dalam fikih salat. Itu untuk menunjukkan kalimat apa yang dibaca? Hah, apa? Dari kemarin kalau tahmid apa tahmid? Tahmid di dalam fikih salat apa? Perkataan orang salat apa? Kalau tahmid itu Rabbana walakal hamdu. Itu tahmid istilah dalam fikihnya ya. Tasmi' apa tasmi'? Sami'allahu liman hamidah. Dan kita sudah sebutkan ya, bahwasannya tahmid itu dibaca oleh semua orang yang salat. Ya, kalimat Rabbana walakal hamdu itu dibaca imam, dibaca makmum, dibaca munfarid. Sedangkan tasmi' dibaca oleh semuanya tidak? Tidak. Siapa yang tidak membaca tasmi'? Makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Dan kita sudah sebutkan salah satu yang wajib di dalam salat bagi makmum adalah membaca tah tahmid ya, yaitu kalimat Rabbana walakal hamdu fi mahallihi kata penulis. Di tempatnya bukan di luar tempatnya. Kapan bagi makmum tempatnya membaca Rabbana walakal hamdu? Intiqal ya dari ruku menuju i'tidal ya, dari ruku menuju i'tidal, lurus setelah ruku, yaitu berdiri setelah ruku. Dari proses antara ruku sampai lurus itu tempat makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, ketika wajib berarti tingkat pahalanya itu besar di dalam porsinya besar di dalam salat. Ya, yang syarat, yang rukun, yang wajib. Ini hal-hal yang di dalam salat porsinya besar. Ya. Iktikaf hukumnya apa? Sunnah. Baca Quran hukumnya sunnah. Zikir setelah sholat sebelum sholat hukumnya yang sunnah dikerjakan, yang wajib meleset. Tentu ini tidak cerdas, ini tidak fakih namanya. Ya. Di dalam sebuah hadis eh, yang qudsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan perkataan Allah Azza wa Jal, qala Allah Ta'ala, ma taqarraba ilayya abdi bi'amalin ahabbu ilayya mimma aftaradtu ilaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sebuah amal yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan untuk mereka. Ya. Nah, untuk tahu perkataan ini hukumnya rukun, perkataan ini hukumnya wajib, perbuatan ini hukumnya sunnah, itu harus belajar, tidak bisa cuma sekedar bolak-balik ke masjid terus paham itu semua, mustahil. Hanya karena rajin ke masjid terus bisa tahu semuanya, belum pernah terjadi. Harus duduk, ya, menimba ilmu, merasa bodoh, merasa perlu kepada ilmunya para ulama salaf. Dari situlah seseorang akan meningkat kualitas ibadahnya, meskipun secara usia menurun. Kita secara usia akan menurun. Kemampuan kita ketika anak-anak jalan aja ndak bisa pak, anak-anak bisanya lari, ya ndak. Sedangkan kita lari 5 menit sudah ngos-ngosan. Anak-anak jalan ndak maunya lari. Secara fisik kualitasnya tinggi sekali anak-anak. Ya. Dan kita akan selalu menurun kualitas fisiknya. Tapi dengan ilmu itulah kualitas ibadah kita justru bisa semakin bertambah dengan bertambahnya usia. Sudah kualitas fisik menurun, kualitas ilmu tidak terkejar, tuh sisanya apa? Mau mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti apa? Yang wajib saja tidak dikerjakan. Padahal antum sudah tahu perkataan penulis, barang siapa yang meninggalkan yang wajib dengan sengaja. Hukum salatnya tidak sah, batal. Katone salam gore imam, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dia kira sudah selesai salatnya, belum. Anda dengan sengaja meninggalkan yang wajib. Muskilah. Ya. Sebaliknya, mungkin ada orang yang sibuk dengan pekerjaannya, ngurusi orang banyak, datang ke masjid saja, mungkin ketika waktu iqamah ya. Baru sempat, bukan sengaja. Memang baru sempat.
karena banyak keperluannya. Tapi dia menyempurnakan syaratnya, dia menyempurnakan rukunnya, dia menyempurnakan wajibnya, yang sunnahnya dia kerjakan, hatinya khusyuk hadir di dalam sholat. Tentu tingkatannya jauh, karena dia tahu yang lebih penting itu yang syarat, yang rukun, dan yang wajib, baru yang sunnah. Ya, itu harus belajar, tidak mungkin itu bisa didapatkan dengan bolak-balik ke masjid saja, tidak mungkin. Oleh karena itu, saya mengkritik keras secara pribadi kepada para dai yang selalu mengajak kaum muslimin untuk tingkatkan amal soleh, tingkatkan amal soleh. Kalau tidak sah, mau ditingkatkan seperti apa amal solehnya? Tingkatkan ilmu Anda terhadap ibadah. Tingkatkan pengetahuan Anda terhadap syariat. Itu yang harusnya ditekankan. Sedikit antum cari, datang ke masjid manapun, majelis ilmu manapun, sedikit yang mau nyuruh jamaahnya belajar. Karena khawatir kalau jamaahnya pinter ditinggal ustadznya. Nah, muskilah ya. Harusnya kan kita berpikir regenerasi. Tidak perlu khawatir kalau jamaah kita lebih cerdas. Alhamdulillah kita wafat ada penerusnya. Ya, tapi yang terjadi seperti itu, pembodohan. Ya, merawat jamaah yang tidak tahu apa-apa, yang penting beramal, yang penting kayak gue. Ya. Waliyahzubillah. Nasallallahu Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan hal tersebut. Tayyib, kemarin sampai kemana? Sudah sampai yang wajib? Wajibatuha, ya. Dan yang wajib di dalam salat ada 8, samaniyah, ya, perkataan penulis ya di kitab Ar-Raudhul Murbi'. Yang pertama apa? At-takbir ghaira at-tahrimah. Takbir selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Bedanya apa rukun sama wajib? Bedanya ketika tidak sengaja ditinggal. Rukun dan wajib kalau meninggalkan dengan sengaja sama-sama membatalkan sholat. Perbedaannya di mana rukun dan wajib ketika tidak sengaja. Ya. Rukun tidak sengaja ditinggalkan. Makmum, munfarid, ya, habis murojaah surat Al-Baqarah, ya, bangun malam, saya mau baca Al-Baqarah selesai dari ayat 1 sampai 300 berapa? 300 sekian. Ya, mau saya tuntaskan dalam sholat malam saya satu surat Al-Baqarah, suratan kamilah. Ya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, sampai selesai. Sholat tenang, alhamdulillah bisa. Apa yang dia tinggalkan? Alfa, ya, kelalen orang sengaja pan hatam Al-Baqarah 50 kali juga percuma. Dia tinggalkan yang rukun. Dan dia kira sudah mencapai derajatnya para ulama, para salihin. Ya, itu rukun. Rukun itu kalau lupa tetap hukumnya batal. Ya. Sekarang kita bicara yang wajib. Ya, yang wajib itu takbir selain takbiratul ihram. Namanya takbir apa? Intiqal, ya, takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, uh, oh ada dua lagi, ada satu lagi. Jadi ada 3 takbir di dalam salat, ya. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua, yang takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Yang kedua takbiratul intiqal. Perpindahan antara rukun yang satu dan rukun berikutnya. Ya. Itu hukumnya apa? Wajib. Dan takbiratul masbuq idza adraka imamahu raki'an. Masbuq bertemu imam dalam kondisi ruku. Ya. Langsung ruku apa takbiratul ihram dulu? Ya, makmum masbuk nih, ya. Imam dalam kondisi ruku. Ruku takbiratul ihramnya sambil ruku apa harus berdiri? Dan harus berdiri. Kemudian kalau imamnya dari berdiri menuju ruku itu takbiratul intikal enggak?
Lah sekarang pertanyaannya ini yang masbuk. Ya. Perlukah dia takbiratul intiqal dari berdiri menuju ruku untuk menjemput supaya mendapatkan rokaat bersama imam? Takbiratul intiqal bagi makmum yang masbuk menemui imamnya sudah kondisi ruku. Hukumnya sunnah tidak wajib. Hukumnya sunnah tidak wajib. Kalau buat imamnya hukumnya wajib. Jadi takbiratul intiqal itu ada dua kondisi. Ya. Yang pertama sholat bersama imam. Ya, dari awal. Yang kedua masbuk. Masuk ke rangkaian sholat, imamnya sedang ruku. Maka yang wajib bagi dia, yang rukun bagi dia adalah takbiratul ihram. Kalau antum merasa imam ini baru ruku, kan antum ketika masbuk lihat nih, ya, antum masuk shaf imamnya ruku, antum nyampe takbiratul ihram dan takbiratul kerjakan dua-duanya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau antum ragu, kayaknya rukuknya udah nggak tahu nih dari mana. Khawatir kalau antum intikal malah nggak dapat rokaat bersama imam. Maka cukup takbiratul ihram kemudian langsung ruku tanpa takbiratul intikal. Jadi dilihat kondisi imamnya, rukuknya dari tadi apa barusan. Kalau barusan ruku di depan dua mata antum, insya Allah cukup untuk mengejar yang rukun dan yang sunnah. Tapi kalau kelihatan rukuknya udah dari tadi, khawatir tidak dapat rokaat, segera dapatkan rokaat. Jangan mengejar yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Ya. Itu takbirah di dalam salat ada berapa? Takbiratul itu di dalam salat ada berapa takbirah? Ada tiga. Yang pertama takbiratul ihram hukumnya rukun. Yang kedua takbiratul intiqal hukumnya wajib. Yang ketiga takbirah masbuk. Takbirah masbuk wajada imamahu raki'ah. Menemukan imamnya sudah kondisi rukuk. Ya, takbirah masbuk menemukan imam kondisi rukuk. Takbiratul ihramnya rukun, takbiratul intiqalnya sunnah. Iman. Temenan boleh paham boleh. Paham. Engko ujian kita buktikan pas ujian ya. Kemudian yang wajib berikutnya adalah at-tasmi' ya. Kemarin sudah kita bahas ya. Tasmi' qauluhu sami'allahu liman hamidah. Ya, siapa yang baca? Imam dan munfarid. Adapun makmum tidak. Ya. Langgar baca kelalen melu-melu baca imam. Ya, pimen. Salatnya sah enggak? Salatnya sah enggak? Kelalen. Itu pelajaran sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu. Ya. Kalau salah menempatkan zikir pada tempatnya. Ya. Wayahe iktidal dari ruku bacanya Allahu Akbar. Ya. Wayahe ruku bacanya sami Allahu liman hamid. Kewalik salatnya tidak batal karena keduanya merupakan zikir di dalam salat. Lah kalau bacanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu zikir-zikir, Bos, tapi itu tidak termasuk zikir di dalam salat, maka membatalkan ya perkataan di luar salat terhitungnya. Itu sudah kita sebutkan. Wajib berikutnya at-tahmid. Qauluhu Rabbana walakal hamd li imam wa ma'mum wa munfarid. Ya, untuk semuanya. Jadi Rabbana walakal hamdu semua orang yang salat baca. Ya. Li fi'liha alaihi salam wa qawluhu sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa mahallu ma yu'ta bihi min dhalika lil intiqal baina ibtida'in wa intiha'in. Kalau syara'a fihi qabl aw kammalahu ba'd lam yujzi'hu. Nah. Maka tempatnya tahmid ya, tempatnya Rabbana walakal hamdu. Dibaca ketika Rabbana walakal hamdu dibaca ketika intikal bagi makmum. Adapun imam dan munfarid bacanya ketika berdiri sempurna. Wa tasbihata kemudian wajib berikutnya adalah kedua tasbih rukuk dan sujud ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kalau kelalen membaca hukum salatnya sah, tapi kehilangan besar ya. Kehilangan bagian yang besar di dalam salat. Wa su'alil maghfirah dan ketika duduk di antara dua sujud. Yang wajib membaca apa?
Rabbighfirli. Ya, itu yang wajib. Berarti membaca itu porsinya besar. Ya, ketika antum mendapatkan perkataan fuqaha rukun wajib itu berarti poin-poin penting di dalam salat. Ya, poin-poin penting di dalam salat. Seperti tadi, misalnya ketika sujud membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Tapi juga di beberapa riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sujud. Ya, lalu mana yang paling afdal? Perkataan subhana rabbiyal a'la atau doa? Subhana rabbiyal a'la karena hukumnya wajib. Sedangkan berdoa di dalam sujud hukumnya yakin hukumnya sunnah. Sing bener. Sunnah apa boleh? Boleh, hukumnya boleh. Ya khilafiyah. Ya khilafiyah. Tapi yang dikuatkan oleh Imam Buhuti rahimahullah taala adalah pendapat bahwasanya berdoa di dalam sujud hukumnya boleh. Bedanya apa sunnah? Sunnah itu antum kerjakan terus-menerus bagus. Sedangkan boleh ketika antum ada hajat maka berdoalah. Paham ya bedanya ya? Jadi kapan waktu terbaik untuk berdoa di dalam sholat ketika sujud? Tapi apakah berdoa terus maka sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau Anda memang hajat berdoa terus silahkan. Ya, tapi sesuaikan dengan keperluan. Jangan sampai antum berdoa tapi cuma rutinitas sehingga orang paham doa apa, mengucapkan apa, kemudian yang ada di pikiran apa nggak nyambung. Karena itu termasuk kelalaian di dalam salat. Ya. Kelalaian di dalam salat adalah kita membaca zikir tanpa mengetahui maknanya apa. Ya. Maka doa menjadi rutinitas boleh, nggak ada masalah. Ya, karena memang boleh berdoa di dalam sujud itu boleh. Tapi berdoa itu ada kaidahnya, ya, ada kaidahnya, ada aturan mainnya. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama la yustajabu min qalbin ghafil. Sesungguhnya doa itu tidak akan diijabah. Mustahil. Jadi ada orang, aku wis donga. Ya, dongane apa? Tapi maknanya kadang nggak nyambung. Ya kan? Yang diucapkan lafadznya apa? Isi doanya apa nggak nyambung. Karena dia nggak paham apa yang dia ucap. Doa yang seperti ini tidak akan mustajab. Tidak akan mustajab. Lah kalau dia doa cuma sekedar rutinitas, ya berarti kan itu perkataan yang ya mirip dengan ngelamun ya, mirip dengan ngelamun di dalam salat. Maka kalau memang antum tidak ada hajat yang terbetik ketika sujud, maka cukupkan dengan subhana rabbiyal a'la dan perbanyak itu. Jangan malah nyari-nyari doa, ngelamun, orang paham maknanya apa, justru antum termasuk melalaikan di dalam salat. Tapi kalau ada hajat, berdoalah di dalam salat, tidak ada masalah, bagus. Ya. Dan yang terbaik dalam kondisi sujud. Jadi pahami yang seperti itu ketika para ulama mengatakan bahwasanya berdoa di dalam sujud hukumnya sunnah, tidak, hukumnya boleh. Ya, beda. Kalau sunnah itu antum melakukan terus-menerus. Kalau boleh itu berarti Anda lakukan ketika Anda membutuhkannya. Ya, itu perbedaannya. Baik. Tadi juga Rabbighfirli, ya, Rabbighfirli warhamni dan selanjutnya. Ya, sama. Ya. Boleh nggak saya menambahkan lafat-lafat selain Rabbighfirli? Boleh. Warfa'ni dan syaratnya satu. Itu semua doa enggak? Rabbighfirli doa bukan? Warhamni doa bukan? Kaidahnya sama. Anda baca sebagai rutinitas yang tidak Anda paham maknanya. Atau memang Anda sedang butuh diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci. Ketika antum sedang membutuhkan lafat-lafat tersebut, tambahkan sepanjang apapun terserah. Duduk di antara dua sujudnya panjang sekali karena antum banyak berdoa. Itu tempat mahalud doa kata para ulama. Duduk di antara dua sujud itu tempat berdoa. Ya, maka duduklah yang tenang, yang tumak nina. Saya lihat waktu itu ada orang sholat ya, cepat sekali sujud, duduk, sujud lagi, bisa ekspresi nyata ya. Tak kira cuma ada di YouTube saja. Ternyata beneran ada orang sholat kayak gitu. Ya Allah. Padahal itu mahal doa, itu tempat berdoa. Kira-kira yang dibaca apa? Ya kan. Kemudian harus dibaca paham apa orang. Ya. Kemudian apakah dia akan mendapatkan faidah dari sholatnya? Kemudian selesai sholat,
bangkit dengan perasaan bangga yang wis bisa sholat tepat pada waktunya. Tapi sholatnya tidak tepat. Sholatnya tepat pada waktunya. Tapi sholatnya justru tidak tepat. Tidak tepat sasaran. Doanya nggak tepat sasaran. Caranya salah. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini perbedaannya para fuqaha dan para amatir. Ya. Para amatir itu amatiriun. Ya. Amatiriun. Jadi ketika dapat hadis, wah ini berarti sunnah. Itu kalau dihadapkan dengan para fuqaha nggak akan mengatakan seperti itu. Sampai mereka mendapatkan sumber dari amalan para ulama salaf. Apakah ulama salaf melakukan ini berarti sunnah? Kalau tidak, bisa jadi ada sesuatu yang perlu saya cari dan gali lebih jauh. Tapi kalau sekarang gimana? Dapat dalil langsung amalkan. Dapat jangan-jangan hadisnya mansuh. Ya. Dan kita sudah bahas mengenai berdiri dari ruku, ya, berdiri dari ruku, ya, setelah ruku kemudian berdiri itu atau turun menuju ruku, ya, yaitu khilafiyah tangan dulu atau kaki dulu, ya enggak, kan sudah pernah kita bahas. Apa jawaban para ulama Hanabilah? Hadisnya mansuh, ya, hadisnya sahih. Jadi kalau antum diperdebatkan sampai antum nggak doyan makan, itu nggak akan ketemu jawabannya. Mana dulu, tangan dulu atau kaki dulu? Dua-duanya hadisnya sahih. Tapi ulama Hanabilah menyelesaikan dengan sederhana. Menggunakan apa? Asar dari para ulama salaf. Asar dari para tabi'in mengatakan, bahkan dari para sahabat, bahwasanya dahulu ya kita turun itu pakainya tangan dulu. Tsumma nusih, kemudian dihapus hukumnya. Kita turun pakai kaki terlebih dahulu. Bangkit pun sama. Dahulu bangkit bersandar pada kedua tangan. Kemudian dihapus bangkit menggunakan kedua lutut, bersandar pada lutut. Selesai. Ya, itu para ulama, para fuqaha. Nggak ribut nyelesai berdebat masalah yang nggak ngerti ujungnya. Karena mereka menjadikan fatwa sahabat sebagai dalil. Kalau kita itu melihat dalil seakan-akan kita para sahabat. Itu nyata. Ini dalilnya, ini ayatnya. Ya kalau Anda sahabat boleh ngomong begitu. Tapi kan Anda dengan sahabat jauh sekali, Pak. Ya, antum aja nggak tahu kuburannya sahabat ini di mana. Kecuali ada pemandunya dipakai. Ya, ini kuburannya Utsman, kuburannya Ali dan lain sebagainya. Kalau nggak ada pemandunya nggak tahu. Tapi kita memposisikan diri sebagai seorang sahabi itu muskilah besar itu. Ya, ini muskilah besar kepada orang-orang yang mengaku dirinya ahlul hadis, mengaku dirinya salafi, tapi menghilangkan fatwa sahabi. Tidak bisa. 4 mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, semuanya berdalil dengan fatwa sahabat. Bukan memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat. Jadi ketika berhadapan dengan ayat dan hadis, jangan langsung mengambil kesimpulan, tapi pelajari dulu. Ya, ada perkataan ulama salaf tidak di sana. Itu jalannya salaf. Itu yang namanya manhaj salaf. Bukan asal pukul aja maknanya seenaknya sendiri. Dan masalah itu banyak sekali. Tapi nanti akan kita coba ambil beberapa contoh di pertemuan yang akan datang. Su'alul maghfirah. Duduk di antara dua sujud. Yang afdal adalah kalimat Rabbi firli. Itu yang terbaik. Yang selanjutnya boleh. Tapi kalau antum tidak mampu memahami itu, maka cukupkan dengan Rabbi firli dan perbanyak itu karena hukumnya wajib, porsinya besar. Ya, antum tambahkan beberapa, 2, 3, 4, 5 terus. Kalau memang tidak terbayang kalimat setelahnya maknanya apa dan tidak mampu memahaminya, lewatkan. Cukupkan dengan Rabbik firli, justru lebih bermanfaat daripada memperpanjang doa tapi nggak ngerti maknanya. Ya, lebih baik cukupkan dengan yang wajib. Ya, baik. Wa minal wajibat, kemudian yang wajib setelahnya adalah at-tasyahud al-awwal. Ya, tasyahud yang pertama. Kalau tasyahud akhir hukumnya rukun. Tasyahud awal hukumnya wajib. Bagi siapa? Tasyahud awal hukumnya wajib bagi semuanya kecuali ada satu. Apa?
Ah, yang afdol bagi dia tidak tasyahud justru berdiri. Nah, ini termasuk teka-teki ini. Ya. Ada kasus ya tasyahud awal sebaiknya dia tinggalkan justru yang wajib baginya berdiri, tidak tasyahud awal. Udah tak sebutkan sebenarnya pertemuan yang lalu tapi antum kelalen. Itu gunanya murojaah. Gunanya mengulang masalah yang sama. Dengan melihat beberapa sisi nanti antum hafal insyaallah taala. Ada satu orang salat menghadapi tasyahud awal yang wajib baginya berdiri, bukan tasyahud awal. Oh, ah, kondisi perutnya enggak menggugurkan, tidak menggugurkan. Apa? Ah, sholat jenazah memang tidak ada tes. Sholat jenazah jagung be ora ble. Sholat jenazah jagung be ora. Siapa yang lupa? Imam lupa, tetap wajib bagi dia tasyahud awal kan. Oleh karena itu dia terkena kewajiban apa sujud sahwi. Ini enggak apa yo. Tapi udah dekat tadi pernyataan antum sudah dekat. Sudah satu langkah, tinggal sedikit lagi. Kasusnya itu. Wes keseng lah, suwen kok. Kasusnya itu imam yang lupa tasyahud awal. Yang wajib bagi makmum berdiri bukan tasyahud awal. Jadi ada orang yang tidak wajib tasyahud awal. Wajibnya justru berdiri. Wajib meninggalkan tasyahud awal. Siapakah orang yang wajib meninggalkan tasyahud awal? Antum bikin teka-teki itu. Ya, hak itu hak para ulama sepakat tidak boleh ya, seorang makmum keluar dari imamnya hanya karena meninggalkan tasyahud awal. Wajib bagi dia mengikuti imam. Berarti wajib meninggalkan tasyahud wajib Pak ditinggalkan Pak. Ya, karena imamnya tidak tasyahud awal. Kalau sengaja berarti salatnya batal. Kalau imamnya lupa berarti salatnya sah, akan tapi wajib ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Kalau sampai salam sujud sahwinya lupa, corna baik setelah salam. Maksudnya sendiri-sendiri gitu. Enggak. Gimana? Kasusnya sudah Anda sampaikan. Jangankan meninggalkan yang wajib. Nabi SAW tuh lupa meninggalkan apa? Rukun 2 rakaat, rukun ditinggal 2 rakaat coba. Ya, ini cuma wajib loh. Rukun ditinggal. Tapi karena lo lupa, itu rahmatan ya. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sosok untuk ditiru, untuk dicontoh dari golongan manusia. Karena apa? Kalau Nabi serba sempurna, tidak akan ada contoh ketika orang lupa. Ya. Oleh karena itu kafir Quraisy kan selalu memaksa. Masa diutus Nabi jadi golongan manusia? Pada baik karo dewek kamu buta nuntun wong buta. Kan kayak gue. Istilahnya gitu. Cobalah utus dari langit yang hebat, yang gede, yang pentol. Ya, sing ora butuh duit, ora butuh mangan. Ya. Nabi sih tuh dagang sih maring pasar, di tuku beras, ya itu nabi arane. Itu perkataan mereka, orang kafir Quraisy. Tapi tidak, justru diutusnya Nabi persis seperti kita supaya tahu merasakan apa yang kita rasakan. Beliau merasakan lapar, kita pun merasakannya. Beliau merasakan ditinggal orang tersayang, kita pun merasakan. Beliau merasakan sedih, kita pun merasakan. Beliau merasa capek, kita pun merasakan. Beliau punya istri, kita pun punya istri. Beliau punya anak, kita pun punya. Jadi supaya kita ada contoh persis yang sesuai dengan kehidupan kita sebagai manusia biasa. Justru hikmahnya, Nabi lupa pas sholat biasa. Orang perlu izin. Ya. Misalnya antum mimpin sholat, kemudian ada yang terlupa, enggak perlu sampai stres. Ya, mukanya merah, malu, ngumpet di kamar. Biasa aja, normal Pak, hal yang normal. Ya. Nabi SAW pun pernah lupa di dalam salat. Sudah, oke. Kalau begitu saya lupa. Ya, maka kita sempurnakan salatnya. Maka dalam kasus tadi saya tanya pada antum, imam meninggalkan tasyahud awal sampai salam.
Ya. Kemudian apa yang harus antum lakukan? Sujud sahwi dewek-dewek, jurno wis imam wis apa karepe. Dan alirannya sejen namanya. Apa? Apa yang harus antum lakukan? Mengingatkan. Ya. Minimal berapa orang? Hah? Antum lupa. Ya, hadis tentang Dzulyadaini, ya, seorang sahabat yang jarinya lebih dari 5, jarinya lebih dari 5. Kan ada orang ya, saya punya teman dulu zaman kuliah itu jempolnya 2. Nasallallahu ya, ada 2. Jadi memang dimungkinkan terjadi hal seperti itu. Nasallallahu ya. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak langsung membenarkan perkataan Dzulyadaini sampai memanggil sahabat Umar dan Abu Bakar. Kemudian meminta persaksian keduanya, betul nggak pernyataannya. Kalau betul, maka wajib mengikuti. Ya, maka persaksiannya berapa? Syahidaini adalah 2 persaksian. Ya, jadi aja surung-surungan. Ya, mana ngomong guru imamnya kurang aja. Yuh ngancani nyong. Nah, gitu ya ndak. Yuh ngancani ngomong guru imamnya aja surung-surungan. Nanti kalau satu orang ndak, imam merasa kurang kuat bisa jadi sing bener nyong ente sing salah ngitung. Ya kan? Maka usahakan dalam memberikan persaksian untuk menunjukkan kebenaran paling tidak 2. Kalau cuma 1 gimana? Nanti ada babnya. Ya, bab tentang sumpah, bab tentang sumpah. Barang siapa yang tidak mampu mendatangkan persaksian yang benar dengan jumlah minimal 2, maka 1 itu mencukupi dengan menambahkan sumpah, maka terhitung sebagai 2. Nanti seperti apa? Kita akan sampai di babnya. Kapan? Insyaallah taala nggak tahu kapan ya. Wa minal wajibat tadi tasyahud awal. Nah, wal mujzi minhu tasyahud awal itu eh, ada bagian yang wajib ya, yang harus antum tunaikan. Yaitu lafaz at-tahiyatu lillah, assalamu alayka, at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Ya, itu seperti yang kita sudah sampaikan riwayatnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Antum apalkan sedikit-sedikit satu-satu. Para ulama juga ngapalkan begitu enggak? Sehari langsung 10 enggak, Pak? Ya, satu doa. Oh, ini doa. Antum tahiyat ya. Ketika ingat, oh ini yang ngajarkan Nabi Muhammad SAW melalui jalurnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Satu kayak gitu. Nanti ketemu apa lagi? Antum dapat pelajaran apa lagi? Ingat jalur riwayatnya sahabat siapa penting. Ya, penting untuk dihafal. Karena itu bentuk berterima kasih kita kepada para sahabat ahlul jannah. Ya, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Ya, para sahabat itu tergolong orang-orang yang sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Maka kalau ingin bersama mereka, cintai mereka, ya, libatkan mereka, ingat-ingat kebaikan mereka, berterima kasih kepada mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tahiyat awal. Tidak menambahkan apa? Tidak menambahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya ijma' apa khilafiyah? Hah? Khilafiyah dong. Yang permasalahannya khilafiyah. Adapun mazhab Syafi'i tambahkan salawat. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Dalilnya tahiyat akhir kata Imam Syafi'i. Kalau tahiyat akhir boleh, kenapa tahiyat awal tidak boleh? Ya, itu dalil beliau. Oleh Imam Ahmad, dalil yang dipegang adalah fatwa para sahabat bahwasannya paling banyak riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tasyahud awal itu tidak menambahkan salawat. Kalau Nabi mencukupkan sampai di situ, maka kita pun mencukupkan sampai di situ. Tapi masalahnya khilafiyah, ya, tidak perlu diperpanjang. Kemudian juga kita sampaikan fatwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwasannya dahulu ketika para sahabat menjadi imam di tahiyat awal itu tidak pernah duduknya lama. Ya, pasti duduknya sangat sebentar. Bahkan seperti orang yang duduk di atas bara api. Jadi nggak kuat lama. Ya, jadi kalau ada orang tahiyat awal lama-lama nih kalau dibawa ke negeri Saudi Arabia mereka bingung. Turu apa ngantuk imam, bukan kebablasan, gugah digugah. Ya.
Karena tahiyat awal itu tidak lama, sebentar. Dan pas kalau kenyataan itu perbuatan sahabat menggunakan fikih Imam Ahmad pas. Ya, sehingga hanya membaca sampai wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai. Ya, sampai situ saja. Wa fit tasyahudil akhir, adapun tasyahud akhir, tasyahud akhir hukumnya tadi apa? Rukun. Ya, hukumnya rukun. Tasyahud awal hukumnya wajib. Adapun tasyahud awal wajibnya sampai mana lafadznya? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan tasyahud akhir yang rukun tadi, ya, yang rukun tadi, rukunnya sampai mana? Sampai salawat, ya, sampai salawat. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawatnya panjang tuh, ya, salawatnya panjang. Ada bagian yang wajib, ada bagian yang Bagian yang wajib sampai mana? Allahumma salli ala Muhammad. Adapun setelahnya wa ala ali Muhammad dan seterusnya ini hukumnya sunnah. Ya, dan kita sudah sampai apa faidahnya wong Nabi macane sampai rampung faidahnya angger antum kudu cepet. Ya. Para ulama, para fuqaha, para sahabat selalu mencari hal yang ringan untuk diamalkan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tasyahud akhir ada bagian rukun dan wajib, ada yang sunnah. Ya. Yang wajib ditunaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semua sampai akhir itu hukumnya Kalau antum mampu, tidak ada halangan, tidak ada yang darurat dikerjakan, tunaikan sunnah ini. Oleh karena itu hukumnya sunnah, bukan boleh, sunnah. Ya, sebaiknya dikerjakan. Bukan karena hajat, tapi karena sunnah. Maka sebaiknya sholawat Ibrahimiyah di dalam salat antum selesaikan. Kecuali mendesak. Mendesak itu desakan ada dua, Pak. Dari dalam dan dari luar. Desakan dari dalam itu biasa membuat keringat bercucuran, Pak. Ya, sejagung-jagung gue keringat. Yang seperti ini daripada kehilangan khusyuk, ya, salatnya berkurang levelnya, maka tutup saja. Kemudian segera menunaikan hajat antum daripada, Pak, repot, apalagi misalnya antum di masjid orang, ya, semalam habis makan sambal geprek, ya, ayam geprek sambal ijo merah dimakan semua, Pak, ya, ijo abang sambal apa, bawang sambal, ah, matah ya, sambal matah, sambal bawang, sambal ijo, sambal abang, pangan kabeh. Subuhan mulai ada desakan, ya kan, antum imam, ya, antum ada dua pilihan, menyelesaikan sampai akhir tapi kehilangan konsentrasi, kehilangan khusyuk, ya. Kemudian akan menambah eh, kehilangan pahala di dalam salat, ya, karena tidak fokus. Maka ketika sudah menunaikan tahiyat akhir sampai Allahumma sholli ala Muhammad, segera tutup, tidak ada masalah, boleh, sah, ya, dan bagus daripada menambah lama resiko dipaitu jamaah. Karena bisa jadi desakan itu tidak mampu antum tahan lagi, ya, di dalam masjid ternyata desakan itu mengalami kebocoran, ya, mengalami kebocoran, dan susah, ya kan, itu wong pirang-pirang, daripada resiko merugikan banyak jamaah lebih baik ditanggung sendiri saja, ya. Itu faedahnya. Terima kasih kepada para fuqaha, jazakumullah khair, menjelaskan kepada kita mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi kalau kepepet cukupkan dengan yang wajib. Kalau nggak ada halangan sempurnakan dengan yang sunnah. Seperti itu, ya. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة sunnah. Selain yang syarat, selain yang rukun, selain yang wajib, maka itu semua hukumnya sunnah. Baik, nanti akan kita sebutkan, penulis akan menyebutkan semuanya. Sekarang kita masuk perkataan faman taraka syartan li ghairi udhrin walau sahwan. Nah, ini bagus ini. Ini bab yang sangat istimewa. Ya. Barang siapa meninggalkan syarat di dalam salat, ya, li ghairi udhrin, tidak ada kondisi yang mendesak, tidak ada kondisi yang darurat.
walau sahwan meskipun kelalen, orang sengaja. Batalat salatuhu, salatnya batal. Syarat salat apa saja? Kita akan murojaah malam hari ini ya. Barang siapa meninggalkan syarat di dalam salat meskipun lupa atau tidak sengaja, maka batal salatnya. Wajib untuk diulang. Sekarang kita mundur sedikit ya. Syarat sahnya salat. Syarat sahnya salat. Antum boleh buka ya syarat sahnya salat apa? Sambil murojaah ya. Penting. Bab syurutus salah. Ya, bab syarat sahnya salat. Apa yang pertama? Hah? Niat boleh. Ya. Niat merupakan syarat sahnya salat karena dia dihadirkan persis sebelum antum melakukan ibadah salat. Dan niat ini alhamdulillah kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu tidak batal salat seseorang dengan melamun, tidak batal. Salatnya tidak batal. Ya. Lalu apa yang membatalkan niat seseorang? Apa yang dimaksud dengan niat itu berarti selama sholat fokus terus. Berarti ketika tidak fokus sebentar saja, kemudian sholatnya batal. Itu kalau melihat zahirnya akan seperti itu. Ya. Akan tapi tidak, kita sudah pernah sebutkan di pembahasan tentang masalah niat. Masalah niat yang harus dipertahankan itu bukan istihdharnya atau mendatangkan niatnya. Enggak. Mendatangkan niat itu cuma pertama pas awal salat. Selanjutnya yang antum pertahankan adalah adalah hukumnya. Yang antum pertahankan adalah hukumnya. Apa maksud mempertahankan hukum niyah? Tidak niat untuk keluar dari salat. Nah, sudah kita bahas. Barang siapa meninggalkan syarat ya tanpa uzur meskipun orang sengaja, meskipun orang sengaja. Batalat salatuhu, apalagi sengaja. Salat kondisi sempurna, salat berdiri, baca surat, tidak ada yang bergerak sama sekali. Bisa dihukumi batal salatnya. Contohnya apa? Sudah pernah tak kasih contoh. Apa? Enggak ada. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah. Kemudian dibaca surat pendek, kita hukumi bisa batal salatnya. Contoh kasusnya gimana? Tidak bergerak sama sekali, belum gerak, masih posisi wong salat persis. Ah, contoh kunci ketinggalan. Ya, antum dalam salat, kemudian ingat kunci masih nyantol di motor. Allah tak cukup bawis, engkau tak ulangi maning. Antum tapi belum sempat bergerak, Pak. Dalam hati sudah niat akan keluar dari sholat. Memang antum niat mau keluar dari sholat. Kemudian anak bocah cilik nyelonongi kunci motor ngarepe sampai. Pantak cukup tuli ke. Pantak batal na sholatnya bocah cilik kunci ini. Tanggane sih baru sih kemudian. Pertanyaan saya, Anda lanjutkan sholatnya atau Anda ulangi sholatnya? Ulangi salatnya. Padahal belum bergerak sama sekali. Sikil lempeng madep kiblat, semua PJS lurus. Kancing hurung arasin dibuka, utuh kabeh. Tapi harus ngulangi. Kenapa? Niatnya sempat ditinggal. Ya, niat salatnya sempat ditinggal. Dibatalkan dengan niat keluar dari salat. Karena dia sudah niat, salat mau saya batalkan dulu ngambil kunci, kemudian nanti saya ulang. Berarti dia sudah niat membatalkan persis di detik itu sebelum dia bergerak, bocah cilik nyelonongi kunci, jebule kuncinya dijukut nah karo bocahku. Ya, kasus terjadi, ya sangat dimungkinkan. Ya.
Atau marbot sholat kelalen ngurupna AC. Memang saya sebagai ex marbot ya, saya ex marbot di Unesa. Urusan AC gue ribut pak. Sampai antar jamaah gue ribut tapi sih gue gebrogan gue marbote ya. Gue salah-salahan terus. Ana sing terlalu atis, ana sing ora kuat atis mah. Ya Allah ya Rabbi, saben dina urusannya AC terus. Ya. Suatu hari marbot ikut sholat, kelalen ngurupna AC. Ya. Kelingan, aduh AC ini durung tak turu bener. Terus tak turu nasid, ya saya batalkan sholat, saya ngidupin AC, nanti saya ulangi sholat. Persis di titik itu AC ini menitit, anak sing ngurupna aja boleh. Ya. Persis namun niat nit, ya wis ora sida, ndak bisa ora sida, wis batal. Meskipun posisinya belum bergerak. Itu masalah niat ya. Niat itu yang diminta bukan antum 100% fokus dalam sholat, gak ada. Tapi itu matlub sunnah. Khusyuk di dalam sholat itu sunnah. Tapi apakah ketika kelalen khusyuk, kadang kepikiran ini dan itu, bargepan lamongan apa-apan soto, ya kadang pas sholat kelingan. Berarti kan apakah batal sholatnya? Bukan niat itu yang dimaksud, yaitu hukum niatnya. Ya, hukum niatnya jangan sampai dibatalkan dengan niat keluar dari ibadah salat. Selama tidak niat itu tidak dibatalkan dari awal sampai akhir, meskipun antum ngelamun pikirannya maring titi, tetap secara fikih selama syarat dipenuhi, rukun dipenuhi, wajib dipenuhi, maka hukumnya salatnya sah. Ya, meskipun pahalanya wallahu alam. Tapi secara fikih sah dulu. Dan itu isyarat yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib tentang derajat orang orang salat. Saya sudah menyebutkan ya. Beliau menyebutkan derajat orang salat ada berapa? Ada 5. Yang pertama, salat, salat tapi dapat dapat dosa. Ya, orang salat tapi justru mendapatkan dosa. Yang kedua, orang salat tapi cuma dihitung gugur wajib, tidak ada faidahnya. Ya. Jore anggur salatnya kenteng, insya Allah rezeki akan datang, dunia akan mengejar. Ya. Wong ente salate beng lamun sih pan dikejar dunia primen carane ya. Kemudian yang ketiga, derajat salat orang yang salatnya sampai bisa menggugurkan dosanya. Ya, al khamsatu ilal khamsah wal jumu'ah ilal jumu'ah wal umrah ilal umrah wal hajj ilal hajj. 5 waktu antara yang satu dengan yang lain. Jumat yang satu antara Jumat yang satu dengan yang berikutnya. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Haji yang satu dengan haji berikutnya. Kafaratun lima bainahuma. Menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Tapi apakah pasti semua orang yang sholat pasti digugurkan? Belum tentu. Tapi itu sudah bagus. Ya. Kalau derajat sholatnya seperti apa? Nanti ada pembahasan dalam kitab tersebut. Ada kriterianya. Ciri orang yang sholatnya sudah ada di tahap bisa menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Kemudian tahap berikutnya, sholat orang yang bukan hanya gugur dosanya, tapi mendapatkan pahala. Dosanya diampuni, di akhirat pahala sudah setumpuk menunggu dia untuk memberatkan timbangan amal. Ini lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir adalah yang paling tinggi adalah salatnya muqarrabin. Salat-salat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat orang seperti ini cirinya satu. Tidak mungkin lalai dari salatnya. Allah akan bantu dia dengan mengusir segala bentuk gangguan syaitan. Segala bentuk was-was akan Allah jauhkan dari hamba yang seperti ini. Ini hamba yang didekatkan. Ya, maka syaitan dijauhkan. Ini hamba yang Allah dekatkan. Maka syaitan pun Allah jauhkan. Tidak ada yang berani mendekati hamba ini ketika salat. Ya, fokus makna dari takbiratul ihram, ayat yang dibaca. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Semua itu dia paham maknanya, artinya, tafsirnya, sejarah ayat ini turun. Mendalami semua lafaz yang dia baca.
Ini orang-orang yang muqarrabin. Orang seperti ini insya Allah nggak merasa capek, tidak akan merasa jenuh, tidak akan terganggu sholatnya sedikit pun. Allah nggak rela orang seperti ini diganggu syaitan dalam sholatnya. Ini derajat yang paling tinggi. Baik, insya Allah pembahasannya ada di kitab yang masing-masing. Tapi itu tadi berbicara tentang niat. Kemudian syarat yang kedua berikutnya apa? Contohnya toharoh, bersuci ya. Suci dari hadas dan najis. Pertanyaannya, seseorang menemukan najis di pakaiannya, pakaian dalamnya. Ya. Setelah sholat, salam, zikir, kemudian menyapa kawan, majelis sebentar, medangan. Ya. Setelah itu mau pulang, aduh tak ke hamam dulu sebentar wis, kamar mandi, melihat pakaian dalam ternyata ada bekas najis di sana. Pertanyaannya, sholatnya, najisnya itu keluarnya pas sholat atau setelah sholat? Nah, kalau pas di dalam sholat, maka sholatnya harus diulang. Kalau di luar sholat, maka sholatnya tidak perlu iya gue tak karuan. Ya, kita wis ora perlu kita ora perlu jelasin barang kayak gitu wis paham kabeh. Yang menjadi pertanyaan orang ngerti ki metune kapan. Ya, itu kan pertanyaannya. Saya nggak tahu dia keluar kapan. Angger metune pas salat orang nggak usah ngomong udah tuh SD we paham. Musa we ngapal kabeh. Pertanyaan adalah bagaimana saya memastikan ini keluarnya kapan? Sebelum sholat atau setelah sholat? Antum tahu sebuah hadis tentang orang yang kentut di dalam salatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan barang siapa yang menemukan sesuatu di dalam perutnya, kayaknya ada gerakan ya di knalpot saya bagian belakang ini kayaknya ada gerakan di sana. Ya. Falayan sorif kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu was-was dan tidak perlu keluar dari sholat, lanjutkan sholatmu sampai ketemu dua perkara. Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Kecuali ada suaranya meskipun pes. Ya. Kadang yang kuat itu yang pes itu, Pak. Ya. Kalau yang dem itu malah biasanya aromanya tidak terlihat karena pecah ya menjadi partikel kecil-kecil. Kalau jangan dipercaya, Pak. Itu omongan itu teori yang tidak masuk akal tuh. Ya. Kalau yang pes itu padat berarti. Ya. Kalau Anda menemukan suara ya, atau suaranya nggak dengar cuma antum dok, lah kasih krungu ikir. Tapi ada aromanya, kita bagian aku apa lis. Ya, yang seperti ini maka batal salat. Ya. Maka dalam kasus tadi antum bisa nggak menyelesaikan. Ya, seseorang menemukan najis pada bagian dalamnya setelah salat. Ya. Bagaimana cara orang ini menentukan apakah sholatnya perlu diulangi atau tidak? Tadi tak kasih satu permasalahan hadisnya, kasusnya. Dari situ antum harusnya bisa menyelesaikan. Mules. Jadi patokannya mules ya. Iya. Jadi kayaknya pan wong sholat sing mules pirang-pirang, Pak. Ya. Iya. Sahih. Kalau ada merasakan, kalau dia ingat di dalam sholat, merasakan ada sesuatu yang bergerak, ya. Ada sesuatu yang bergerak di pembuangan, ya, di saluran pembuangan. Berarti ada aliran di sana. Baik pembuangan depan, pembuangan belakang. Ya. Kalau dia merasa ada yang mengalir di sana, kemudian setelah sholat ditemukan ada tanda-tanda bekas tersebut, maka itu terjadi di dalam sholat. Tapi kalau dia mbuk lalen kayaknya nyongor kerasa apa-apa, berarti terjadi di luar sholat. Gampang ya, jadi menemukan najis bagian dalam setelah sholat. Sholat, salam, zikir, ngobrol, majelis, pan balik maring hamam. Ya, ngecek pakaian, loh ternyata ada ini kapan terjadinya? Kayaknya aku orang ngerasa apa-apa berarti terjadi setelah sholat. Kayaknya aku pas sholat mau kerasa ada yang mengalir berarti terjadi di dalam
salat dan hukumnya mengikuti. Kalau terjadi dalam salat berarti kalau terjadi di luar salat maka tayyib. Kemudian di sini penulis juga menyampaikan, ya ini bagus nih. Oh nanti ada sampai pada perkataan tersebut. Itu berkaitan dengan taharah. Ya, kemudian apalagi satrul aurah, ya menutup aurat. Menutup aurat ini ada tambahan faidah. Ini memang nikmatnya belajar kitab para ulama ya. Beliau menyebutkan bab tentang sadel. Sadel itu meletakkan pakaian kemudian dilepaskan begitu saja. Contohnya menggunakan kiba. Kiba itu kain ya, kain yang lebar. Kemudian ditempelkan dari belakang ke depan seperti ini. Kayak shawl tapi dibuka ya. Kayak shawl tapi dibuka dari belakang. Kemudian dilampirkan seperti ini. Kalau antum tahu itu hukumnya makruh. Ya, itu makruh di dalam sholat. Meskipun di bawah kibanya ada pakaian. Itu cuma hiasan saja. Ya, di Indonesia pun terjadi seperti itu, ngalungi sarung di dalam sholat. Ya, oleh karena itu detil sekali kalau antum lihat. Ya, penggunaan zina atau perhiasan di dalam sholat, tambahan pakaian di dalam sholat itu matlub, itu diperintahkan. Ya, jadi ketika kita menunaikan ibadah salat dianjurkan menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik ya, termasuk hiasan tadi. Ada yang menyampirkan ya semacam apa? Sorban disampirkan cuma di salah satu ya. Itu detil. Kenapa cuma di salah satu? Kalau itu dia kalungkan seperti ini makruh. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i sama. Ya. Tapi yang sayangnya banyak orang yang mengklaim dia seorang Syafi'i tidak belajar fikih Syafi'i. Jadi cuma anggar kiai ini kayak kiai, nyong kayak kiai kayak gitu. Padahal itu ada ilmunya. Ya. Kenapa banyak para kiai yang ketika menggunakan sorban tadi ya disampirkan di salah satu sisi saja? Karena itu termasuk hiasan di dalam sholat dan itu bagus. Tapi ketika disampirkannya jadi di dua sisi seperti ini gantung begini, menjadi makruh. Jadi pilihan mereka untuk menyampaikan satu sisi ini dia orang yang fakih berarti tahu ilmu. Ya. Adapun yang di dua sisi seperti ini makruh. Walau alam kenapa makruh karena hadisnya bicara seperti itu. Ya memang seperti itu. Yang kedua jaket. Ya, jaket tapi nggak dipakai. Ya cuma disampirkan di punggung ya. Jaketnya cuma samperin dia tetap begini, cuman di belakangnya menyampirkan jaket di belakangnya. Yang seperti ini juga makruh sama. Ya. Jadi kalau emang antum ingin menggunakan pakai aja. Ya meskipun bagian depannya tidak dikancing nggak ada masalah. Yang penting jangan menyampirkan seperti ini. Ya seperti syal yang digantungkan di antara leher ya. Di antara kedua pundak. Syal yang digantungkan di antara kedua pundak ini di dalam salat hukumnya makruh. Kalau makruh berarti mengurangi pahala salat. Kalau antum tahu salah satu alasannya adalah menyerupai fi'lul yahud. Kalau antum lihat ahlul kitab salah satu pakaiannya di zaman dahulu itu adalah menggunakan kain tadi yang disampirkan di pundaknya. Dan kaum muslimin diperintahkan untuk menyelesaikan itu semua. Tapi berarti nggak boleh, boleh. Gampang solusinya kata para fuqaha, lilitkan saja salah satunya ke pundak yang lain. Baik yang kanan ke kiri atau yang kiri ke kanan atau keduanya atau disatukan di depan menggunakan tangan. Ya. Jadi ujung keduanya disatukan ketika salat. Itu sudah menghilangkan hukum makruh dalam berpakaian di dalam salat. Tapi kembali ke satrul aurah. Kalau sholat tidak menutup aurat, sholatnya batal. Ini ilmunya anak-anak SD Musa. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika mulai sholat, itu aurat tertutup sempurna. Di tengah-tengah sholat, auratnya terbuka. Ini yang jadi permasalahan kelasnya antum. Ya, kelas mahasiswa, ya, mahasiswa Ibrahim Center itu pertanyaannya begitu. Ya, kalau apa murid Musa itu pertanyaannya tadi ya, sholat menutup aurat hukumnya apa? Ya, sah. Tidak menutup aurat tidak sah. Kalau antum di awal menutup aurat, di tengah sholat auratnya terbuka, hukum sholatnya sah atau tidak? Contohnya banyak. Ya, ketika berdiri aurat tertutup, Pak. Ketika ruku celengan terbuka.
Banyak nggak? Wah, nemen. Banyak, oh nemen. Dulu tapi saya pernah nggak enak ya, masih nggak enak hati. Saya lihat begitu, tapi di sana, di Unaiza. Salah satu masjid yang saya jadi marbot di sana. Saya ya nggak sreg ya lihat ini orang penampilannya bagus. Ketika ruku terbuka auratnya kan. Masa mau diam aja ya? Tapi saya ingatkan marah, Pak. Jadi apa saya yang salah ngomong, apa harusnya pakai bahasa apa gitu ya. Masih masih menjadi penasaran saya. Ini harusnya gimana gitu ya. Harusnya pakai bahasa apa. Tapi kita sekarang bicara tentang hukumnya ya. Ketika sholat nampak auratnya, nampak auratnya. Maka ada patokan, dua patokan. Atau eh, seorang wanita, ya misalnya sholat, kemudian anginnya besar, ya anginnya besar, salatnya di masjid, misalnya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram kadang ada hari yang anginnya besar sekali, bahkan badai, ya badai pasir. Badai pasir itu antum naik mobil jarak pandang maksimal 2 meter. Setelahnya kuning semua. Jadi kadang surprise ya. Wah, ternyata ada apa? Ternyata ada. Bahaya badai pasir itu bahaya. Bahkan beberapa orang sakit sakit mata kalau sedang nggak berani keluar. Ini biasanya tabiat orang Saudi. Kalau badai pasir nggak ada yang berani keluar dan sholat semuanya di rumah. Ya, sholat semuanya di rumah. Sekolah-sekolah juga libur. Nah, banjir kayak gitu, banjir kayak tadi kalau di Saudi pasti libur, sekolah semuanya libur. Sama kan di kita juga libur ya. Umum seperti itu. Baik, kembali lagi ke masalah tadi. Nampak auratnya di tengah salat. Ada dua eh, kriteria. Yang pertama, kelihatannya sangat nampak. Ya, bukan kelihatan secuil, enggak, kelihatan banget. Ya, auratnya sangat terlihat. Yang kedua, waktunya lama. Ya, waktunya lama. Misalnya ketika dia ruku. Kasus tadi, kasus celengan tadi. Ya. Kemudian ketika ruku dia sadar kelihatan, dia panjangkan pakaiannya untuk segera menutupi yang terbuka. Ya kalau kainnya melar, ya seperti produknya Syafiqah itu insya Allah kainnya bagus, ya. Kainnya bisa elastis. Ya. Ada yang ingin di endorse yang lain? Nggak ada. Kain yang lain ya. Tapi kalau kainnya keras tidak bisa ditarik ya mau ditarik kayak apa juga nggak bisa. Dan yang kasihan lagi kadang untuk nutupin itu, nutupin supaya tidak terbuka. Ini rukuknya tidak sempurna biasanya. Ya, rukuknya tidak sempurna. Tapi selama mendapatkan yang wajib insya Allah sah. Jadi antum kan sudah belajar rukuk kadar cukupnya itu seperti apa. Ya, jadi kalau menasehati itu antum tepat. Berarti yang sholatnya orang sah, sah mas. Sholat anda sah karena rukuknya antum tahu. Ya, rukuknya sampai ke kadar yang cukup. Tapi satrul aurahnya yang menyebabkan sholatnya batal. Ya, ruku anda memenuhi syarat. Tapi satrul aurahnya tidak memenuhi syarat. Ya, kalau terbuka, yang pertama nampak jelas auratnya. Yang kedua, waktunya cukup cukup panjang. Ruku sekitar 2 sampai 3 detik ini waktu yang cukup panjang. Ya. Berbeda kasusnya misalnya seorang wanita salat. Angin besar, kemudian jilbabnya lepas jatuh ke tanah. Dia segera ambil, segera pakai, lanjutkan sholatnya nggak ada masalah. Ya, padahal auratnya terbuka enggak? Terbuka. Akan tetapi dalam waktu yang sebentar segera dia sempurnakan. Nah, dan itu bisa antum kiaskan ke berbagai permasalahan yang lain. Jadi aurat terbuka di tengah salat, maka perhatikanlah. Yang pertama, nampak jelas auratnya. Yang kedua, waktunya cukup panjang. Kalau waktu cukup panjang maka membatalkan salat. Seperti tadi, selama ruku auratnya nampak sudah jelas. Salatnya batal. Dan itu banyak. Banyak sekali kaum muslimin yang masih salat mempertahankan pakaian-pakaian yang seperti itu. Ya enggak apa-apa kalau memang secara pergaulan dia tapi pas salat bawa pakaian satu lagi kan bisa. Ya, bawa pakaian satu lagi khusus untuk sholat. Ya, kemudian kalau memang untuk pergaulan dia butuhkan dan tidak menampakkan aurat dalam kondisi berdiri, maka silahkan pakaian itu tidak apa-apa. Tapi pas ketika sholat, maka tutup ya, sehingga jangan sampai di tengah sholat auratnya terbuka dan itu juga
eee, hal yang harus diperhatikan dalam mengenai salat kita. Kemudian apalagi syarat salat? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat kemarin kita sudah sampaikan contoh kasus ya, sampaikan contoh contoh kasus orang yang batal salatnya karena ya menoleh ke kanan atau ke kiri. Contohnya apa kemarin? Contohnya sedang sholat, kemudian di luar masjid ada suara. Ya. Kemudian dia nengok dengan seluruh anggota tubuhnya, kepala, dada, kaki, semuanya menghadap ke tempat selain kiblat. Maka saat itu juga sholatnya batal. Ya. Beda kalau cuma ngelongok saja. Ya, jadi kaki masih menghadap depan, cuma badannya saja. Maka ini termasuk hukumnya, hukumnya makruh, hukumnya makruh. Kemarin itu sudah sampaikan, ya sudah sampaikan tentang permasalahan tersebut dalam bab tentang melihat ke arah tempat sujud, melihat ke arah tempat selain sujud, hukumnya makruh. Ya, yang sunnah adalah melihat ke arah tempat sujud, ke arah selainnya makruh. Kalau melihatnya sampai membelokkan badan, kan masalahnya gitu ya. Waktu itu kita jelaskan ya. Kalau membelokkan sebagian badan, makruh tidak membatalkan sholat. Sampai seluruh badan sekaki-kakinya madepnya sudah ke arah yang selain kiblat, maka sholatnya harus diulangi. Ya. Nggak bisa melanjutkan sholatnya. Itu berkaitan dengan syarat. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya berkaitan dengan yang wajib. Baik, sudah cukup malam. Insya Allah kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.